Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, mukminin mukminat hafizakumullah. Di materi yang terakhir ini kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi pembahasannya pasti sangat amat panjang dan saya juga hanya mengambil cuplikan beberapa ayat. Seperti yang kemarin juga kita bahas. Kita membahas tentang ayat-ayat teguran dan itu juga hanya secuplik. Dan tadi di dalam sudah saya dengarkan antum disentil lagi sama Ustadz Herfi. Suruh belajar bahasa Arab, ya kan? Iya, Pak. Kalau biasa baca terjemahan ya memang begitu. Dan artinya memang tidak ada pilihan, Pak. Tidak ada pilihan bahwa orang-orang beriman memang harus paham bahasa kitab sucinya. Karena kita kehilangan, benar-benar kehilangan. Kita ini kehilangan banyak hal ketika tidak bisa memahami Quran dari bahasa aslinya. Dan itu pula yang sebenarnya sudah sering dari awal kita belajar dari sejak awal Ramadan di sini tentang bagaimana bahasa, baik susunan katanya, susunan hurufnya, susunan kalimatnya, itu mempengaruhi makna, bahkan menyimpan makna besar. Hari ini kita akan bahas tentang hiburan, yang menghibur, dan disebut menghibur itu pasti dikarenakan Nabi SAW perlu dihibur. Dan karena beliau sedih, karenanya Allah menghibur beliau. Jadi Nabi SAW manusiawi sekali ketika beliau juga sedih dalam dakwah-dakwah beliau. Kesedihan beliau bukan level kesedihan orang biasa, manusia biasa yang sedihnya hanya tidak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya kerjaan. Bukan itu kesedihan Nabi. Kesedihan Nabi berhubungan erat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan inilah yang ternyata perlu dihibur. Bukti bahwa yang namanya sedih, dan itu pasti datang pada semua manusia, yang namanya sedih itu perlu dihilangkan. Kalau dia dibiarkan terus-menerus menghantam hati kita, biasanya hati ini nggak kuat, karena dia ada masa bertahannya, juga ada masanya. Kalau sekuat hati Nabi Muhammad perlu dihibur Allah, padahal kita tahu Nabi Muhammad orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan Nabi bersumpah, demi Allah, akulah orang yang paling takut pada Allah dibandingkan kalian. Nabi harus sampaikan itu. Artinya aku orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang segitu kuat hatinya ternyata harus dihibur. Kita yang tidak sekuat itu, maka kesedihan itu harus dihibur. Saya sebenarnya masih sangat berharap kalau ada di antara antum yang menggali itu, semua ayat-ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan sebagai ayat-ayat hiburan buat nabinya. Sebenarnya secara umum Al-Qur'an itu buat nabinya hiburan, Bang. Secara umum Quran itu semua hiburan. Asal dapat wahyu, Nabi dapat hiburan, Bang. Pasti Nabi ketemu lagi dengan Jibril, ya kan? Dan itu hiburan. Nabi SAW mendapatkan kembali wahyu dari Allah. Apapun isi wahyu itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kecintaan Allah kepada nabinya. Karena itulah di balik itu semuanya Nabi merasakan kenikmatan hiburan. Dan bahkan yang sudah kita lewati, pembahasan kita tentang surat Yusuf, tentang surat Al-Kahfi, yang sudah kita lewati, semua itu turun, malah itu spesial hiburan. Kita akan mengulangi beberapa ayatnya secara khusus. Itu semuanya adalah hiburan. Dan nanti antum bisa simpulkan nanti dari sekian banyak ayat hiburan itu, ternyata, dan ini metode menghibur ternyata.
Ternyata nanti yang sangat banyak ini efektif untuk menghibur Nabi, ini cara Allah menghibur Nabinya adalah dengan cara menyebutkan kisah Nabi terdahulu. Jadi menyebutkan kisah orang yang semisal. Makanya Bapak Ibu, kalau sedih di masalahnya di apa, maka carilah orang yang semisal dengan Anda dan kesedihan Anda, Pak. Yang mana poinnya nanti satu, bahwa Anda bukan orang pertama yang sedih begini untuk bab ini. Satu. Yang kedua adalah ternyata kesedihan Anda ini belum seberapa. Ada orang sebelum Anda yang sudah mengalami lebih buruk dari ini. Gitu ya? Dan itu digunakan Quran berkali-kali dan sangat banyak. Wallahu alam, saya karena belum membuka semuanya, tapi yang saya jumpai sampai hari ini adalah dia merupakan yang terbanyak. Cara Quran yang terbanyak untuk menghibur nabinya. Menggunakan kalimat-kalimat itu untuk menghibur Nabi SAW, dan itu manfaat buat kita. Jadi sangat manfaat untuk melihat orang-orang yang sebelum kita. Ya, dan itu kan ada sunatullahnya di sana. Ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan dulu kalimatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalimat beliau tentang kesedihan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan kalimatnya. Antum tahu bahwa kitab Madarijus Salikin itu, yang bukunya tebal sekali itu cuma membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa bayang ya, buku setebal-tebal itu membahas cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu, Pak. Jadi kalau Quran itu ditanda, itu bukan habis dibahas oleh Ibnu Qayyim. Berikutnya masih terus sangat banyak ulama bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi. Dan begitulah Quran. Dia hadir di setiap zaman, bisa dibahas oleh siapapun, bahkan dengan ilmu baru yang Allah bukakan baru untuk ahli ilmu di zaman manapun. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berbicara tentang, kalau beliau menyebutnya sebagai manazil atau manzilah, posisi, ya. Bahasannya ada namanya manzilatul huzn, jadi tentang masalah kesedihan. Beliau mengatakan bahwa kalau manzilah itu artinya gini, semacam tempat yang harus disinggahi gitu, Pak. Tempat harus disinggahi. Ini perjalanan orang-orang yang, makanya disebut Madarijus Salikin. Madarij as-Salikin itu artinya tangga-tangga orang yang berjalan. Di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Ibnu Qayyim. Memang sangat filosofis ya. Sangat filosofis, dan ini memang pembahasannya dalam sekali. Jadi ada pos-pos yang harus dilalui oleh mereka yang menjalankan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di antaranya adalah perjalanan sebuah tempat namanya tempat sedih. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan, kalau yang lain tempat-tempatnya itu luar biasa. Jadi sana ada taubat, apa segala macam itu, tempat-tempat yang mulia. Tapi untuk sedih Ibnu Qayyim mengatakan, walaisat minal manazil matlubah walal ma'mur binuzuliha. Adapun posisi atau tempat sedih ini yang pasti akan dilewati oleh siapapun yang melewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjalankan ayat ini bukan tempat yang diminta dan bukan tempat yang diperintahkan untuk singgah di sana. Walaupun kata beliau, walaupun wa in kan la budda lil saliki min nuzuliha, walaupun semua orang yang menjalaninya pasti akan menjumpai tempat itu. Jadi sebenarnya kita tidak diminta harus sedih, itu maksudnya. Kita tidak diminta untuk sedih, tetapi kita ini pasti akan melewati sedih. Walam ya'til huzn fil Qur'ani illa man hiyana anhu aw manfiya. Tidak ada pembahasan tentang sedih dalam Quran kecuali Quran melarangnya atau meniadakannya atau menghilangkannya. Artinya sedih itu dalam Quran tidak dibolehkan. Oleh Quran, kata Ibnu Qayyim, dalam Quran itu setiap sedih itu mesti satu, dihilangkan atau ditiadakan. Artinya kamu tidak boleh sedih, itu dilarang.
Atau ditiadakan, tidak akanlah kamu sedih. Tidak akan mereka bersedih. Gitu ya? Itu ditiadakan. Artinya memang tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang Qur'ani itu sedih gitu, Pak. Jadi kita lihat penjelasan lebih panjang beliau. Fal manhiya anhu ka qaulihi ta'ala. Adapun yang dilarang sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu. Surat Al-Imran 139. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih. Itu Al-Imran 139. Wa qaulihi ta'ala, atau firman Allah yang lain. Wala tahzan alaihim. Surat Al-Hijr ayat 88. Wala tahzan alaihim. Al-Hijr 88. Jangan kamu sedih atas mereka, atas perilaku mereka. Jadi katanya jangan kamu sedih. Fi ghairi maudhi', ada juga tempat yang lain. Wa qaulihi ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. At-Taubah 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi jangan bersedih. Wal manfi, adapun yang ditiadakan, kalau tadi kan dilarang, kalau ini dibuang, ditiadakan, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 38, bahwa mereka, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak akan punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Tidak ada rasa sedihnya. Jadi tiadakan rasa sedih dari kehidupan orang-orang beriman. Wasirru dzalik, ini masih kalimat Ibnu Qayyim ya, saya bacakan dulu. Wasirru dzalik annal huzna mauqifun ghairu musayyir wala maslahah fihi lil qalb. Dan rahasianya mengapa kesedihan itu dilarang dan harus dihilangkan, kata Ibnu Qayyim, karena ini adalah satu keadaan yang tidak menguntungkan, tidak menggerakkan seseorang. Orang sedih itu malah berhenti, Pak. Jadi tidak menguntungkan, juga tidak ada kemaslahatannya buat hati. Orang sedih kan gak ada manfaatnya buat hati, Pak. Wa ahab syai'in ila syaitan an yahzana al-'abdu liyaqta'ahu an sayrih. Dan sesuatu yang paling dicintai setan adalah kesedihan itu. Ketika dia mampu membuat hamba Allah jadi sedih, karena dengan sedih itu terputuslah perjalanannya. Maksudnya kalau orang sedih itu berhenti semua. Orang tadinya aktif apa luar biasa berbuat kebaikan, begitu sedih dia berhenti sebentar. Kenapa? Karena sedang sedih. Biasanya semangat, tiba-tiba sedih, berhenti semuanya. Nah, setan tuh pengennya begitu. Kalau ada orang berbuat kebaikan, maka cara untuk menghentikannya dibuat sedih. Wa yuqifuhu an suluki, juga dihentikan dari suluknya, dari kebaikan-kebaikan, ada dari upaya-upaya untuk memperbaiki diri. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan itu dari setan untuk membuat sedih orang-orang beriman. Jadi makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah kenapa dalam pembahasan tauhid, dalam bahasan akidah, itu kan kita dilarang untuk punya sifat tatoyur, ya kan? Punya bahkan tasya'um. Tatoyur itu orang merasa untung atau merasa sial karena sesuatu. Nanti lihat apa sekilas, wah kayaknya bakal begini. Begitu mendengar sesuatu, lihat dia bakal begini. Karena itu rawan memunculkan was-was di hati manusia, dan was-was itu setan. Nah, setan nanti kalau pintunya sudah terbuka, bahkan Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan tentang lau itu andai kata, seandainya, orang berandai-andai, coba begini, andai, padahal sudah lewat habis, Pak. Kalau seseorang, kalau andai itu maknanya adalah makna yang positif, gitu ya. Ini andai yang tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada mengambil manfaat, tidak memperbaiki yang sudah rusak juga tidak. Coba berandai-andai aja, andai begini, coba saya begini. Nabi SAW mengatakan, fa inna lau, kata andai itu, fa inna lau taftahu amalas syayatin. Karena lau itu, andai itu membuka amal setan. Jadi setan itu punya pintu-pintu, jangan pernah dibuka. Begitu buka dia masuk, Pak. Besok bisikan dia pasti masuk. Nah, kesedihan itu hati-hati. Makanya Quran menghibur nabinya.
Karena bisa menjadi masalah itu. Nanti bisa berhenti perjalanan dakwah Nabi SAW. Ya, maka kalau ada saudara sedih, mari kita hibur semampu kita, yang kita hibur. Masya Allah, supaya terus bergerak kembali. Ayo kita terus berjalan lagi. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsah an yatanajatsnani minhum duna ats-tsalits. Bukankah juga Nabi melarang kalau kumpul 3 orang, ya kan, yang 2 ngobrol berdua sendiri, yang 1 dibiarin. Dibiarkan yang 1 sendirian, padahal kumpul 3, bertiga kumpul. Ternyata yang berbincang berbisik-bisik hanya 2 orang. Nah, itu kita tahu itu dilarang oleh Nabi. Sampai begitu diperhatikan Nabi. Mengapa? Membuat sedih yang ketiga, yang gak diajak bicara. Bahkan mungkin yang ketiga mulai menduga-duga, betul? Kenapa sih dia rahasia-rahasia depan saya, kan? Kalau Anda mau pergi berdua, ya kan? Jangan duduk di situ. Pergi berdua, Anda bincang 4 mata. Ini membuat sedih saudaranya. Akhirnya kan lihat, begitu sedih, begitu pintu setan terbuka, apa yang masuk pertama? Dia punya prasangka. Padahal Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Kita dilarang oleh Allah, ya wahai orang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Belum tentu benar dia berprasangka, tapi karena itu yang dia dapati. Saudaranya berdua ngobrol padahal mereka ada bertiga. Jadi sampai segitunya supaya tidak memasukkan rasa sedih di hati saudaranya. Li'anna dzalika yuhzinu, karena itu membuat saudaranya sedih. Fal huznu laisa bimatlub wala maksud wala fihi faidah. Karenanya kesedihan itu bukan sesuatu yang dicari, jadi jangan nyari sedih, Pak. Bukan sesuatu yang dimaksudkan, juga tidak ada faidahnya. Wa qad ista'adza minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari sedih. Allahumma faqal, maka Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn. Betul ya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa, Bu? Gelisah ya? Ham itu gelisah. Kalau huzn, sedih. Bedanya apa itu? Beda ham sama huzn. Kalau ham itu orang yang gelisah, sedih. Orang yang gundah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau huzn itu sedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. Paham beda? Itu penjelasan para ulama begitu, Pak. Memang ada ya, Pak. Kalau sedih pada yang sudah lewat kan ada, Pak. Orang mengenang, ya saya sedih, Pak. Peristiwanya sudah lewat, tapi sedihnya masih tersisa. Atau orang gelisah, hatinya tidak nyaman gitu pada sesuatu yang belum terjadi. Nah, belum terjadi, apa contohnya? Banyak contohnya, ya kan? Banyak contohnya. Akhirnya bujangan-bujangan ngelamar, diterima apa enggak saya, ya kan? Itu gundah, padahal belum kejadian, Pak. Belum tentu, ya kan? Makanya Nabi berlindung dari ham, dari huzn, dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya bisa menghentikan langkah, Pak. Bahaya. Loh, sekarang tadi, antum akhirnya nggak jadi ngelamar, padahal belum tentu ditolak, antum. Belum tentu ditolak, antum. Antum aja nggak pede, kan? Maju aja dulu. Bismillah. Ya kan? Bilang aja, kalau saya diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, Allahu Akbar, ya kan? Gitu, Pak. Loh, itu kalimat Bilal, Pak. Oh, saya sampaikan ini kalimat Bilal, nggak sembarang, ya. Oh, Bilal kan tahu diri, Pak. Ya kan? Bilal Allah berikan fisik berkulit hitam, berhadapan di tengah masyarakat Arab. Karena beliau orang mulia dari negeri Habasyah. Nah, Bilal mengatakan, ya, nah tahu dirilah, saya ngelamar, ya kan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak Allahu Akbar, ya kan. Allah Maha Besar, ya kan, dengan semua keagungannya. Bisa menghentikan langkah. Makanya inilah, ini juga bahaya. Kadang-kadang, Pak, kita ini sedih, takut pada sesuatu yang belum tentu ada di muka bumi ini. Nah, itu buruk sekali itu. Belum tentu terjadi, bahkan mungkin seumur hidup sampai kita meninggal nggak kejadian itu. Cuma kita takut, khawatir, sedih, dibayangin itu. Nah, itu bahayanya. Maka Nabi meminta dua-duanya tidak ada dalam kehidupan orang beriman. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal huzn. Kita lanjutkan kalimat Ibnu Qayyim. Fahuwa qarinul ham. Fahuwa qarinul ham. Jadi kesedihan itu temannya ham. Huzn itu temannya ham. Wal farqu bainahuma annal makruh
alladzi yaridu 'alal qalbi in kana lima yustaqbal awrathahul ham wa in kana lima madha awrathahul huzn. Ini tadi saya sampaikan. Ya, bedanya antara ham dan huzn. Ham itu sesuatu yang masa depan yang akan terjadi membuat kita sedih, dan huzn sesuatu yang sudah lewat membuat kita sedih. Wa kilahuma mud'if lil qalbi 'anis sair mufattir lil azm. Keduanya, mau ham ataupun huzn, dua-duanya melemahkan hati sehingga tidak sanggup berjalan dan menghancurkan tekad. Tekad diretak, Pak. Tadi tekadnya kokoh sekali, gara-gara itu deh kemudian melemah. Walakin nuzul manzilatihi daruri bihasbil waqi'. Tapi walaupun begitu, namanya singgah di persinggahan kesedihan itu sesuatu yang pasti terjadi. Artinya setiap kita akan melewati sedih itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kenyataannya. Walihada yaqulu ahlul jannah idza dakhaluha. Karenanya ahli surga, orang yang nanti mendapatkan surga Allah, begitu masuk surga, apa kata-kata mereka? Di antara kalimatnya, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ini dalam surat Fatir 34. Kita berhenti sebentar di ayat ini, mumpung kita lewati. Bapak Ibu, namanya dalam bahasa Arab, sedih itu bahasa Arabnya huznun. Huznun, betul ya? Tapi yang dalam surat Fatir, kesedihan diungkapkan bukan dengan menggunakan kata huznun, tapi hazanun. Tapi artinya sama-sama sedih. Kalau beda, mesti beda. Antum bayangkan, saya bicara pernah berkali-kali saya bicara penambahan huruf. Kalau ini bukan penambahan huruf, cuma beda harokat. Yang satu haknya di dhammah, ini haknya di fathah, huruf zainya di sukun, yang satu di fathah. Huznun dengan hazan. Beda, Pak. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu, Masya Allah tadi, kan, balik lagi bahasa Arab lagi kan, itu berbeda harokat, beda maknanya, bahkan artinya sama, karena ada yang beda harokat berubah artinya. Kalau ini artinya sama tapi punya nilai yang berbeda. Apa bedanya? Kalau huzn jelas artinya sedih, ya, huzn artinya sedih. Kalau ucapan ahli surga bukan huzn, sedihnya hazan. Nanti kalau antum buka, boleh kita buka surat Fatir supaya antum tahu. Kalau antum baca dari ayat 33-nya. Jannatu Aden. Surga-surga Aden. Itu di kata jannat itu bentuknya jamak. Ya, bukan satu surga, tapi surga-surga. Kenapa surga-surga? Karena satu orang nanti di akhirat sana mendapatkan lebih dari satu jannah. Ya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut pada Allah Rabbnya, maka dia mendapatkan 2 jannah. Jadi makanya jannatu Aden, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuki itu jannah itu. Disebutkan itu. Insya Allah, Pak, orang saya pernah berkisah di sini ya, tentang orang yang terakhir masuk surga kan. Itulah manusia itu. Orang, Masya Allah, pengen bukan masuk surga, Pak. Itu berteduh di bawah pohon yang rindang, orang senangnya udah senang sekali. Karena sebelumnya dicelupin di neraka itu. Dicelupin neraka, kemudian Masya Allah, yang kemudian ada pohon kan tadi panas sekali. Ada pohon yang pengen maju sampai ujungnya cuma ngelihat surga. Wah, itu nikmat sekali dari jauh ya kan. Boleh nggak itu di emperannya situ ya Allah kan situ. Allah katakan, aku berikan kau surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Gitu ya, saya pernah berkisah itu ya. Dan artinya orang masuk surga itu kenikmatan luar biasa. Ditambahi penjelasannya oleh Allah. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a. Jadi Allah SWT memberikan asawir. Asawir itu gelang, Pak. Gelang yang terbuat dari emas dan lu'lu', mutiara. Buat laki-laki di dunia haram hukumnya. Buat perempuan halal.
Tapi di surga itu menjadi halal untuk semuanya. Asawir min lu'lu'. Wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Nah sama juga kan? Sutra buat laki-laki di dunia juga haram hukumnya. Bagi perempuan boleh. Dan itu pas Pak. Orang masuk ke tempat yang sangat indah di luar jangkauan manusia, keindahannya. Memakai perhiasan yang juga indah dan mahal sekali. Berpakaian juga pakaian sutra. Itu kalau cacat salah satunya nggak enak dilihat Pak. Contoh. Dia pakai emas mahal, Masya Allah perhiasan intan berlian gitu ya. Tapi ternyata pakaiannya compang-camping robek-robek. Kira-kira menurut antum gimana itu? Nah ada orang datang kan pakai emas asli kan. Pakaiannya compang-camping gitu. Kurang pas, betul? Makanya walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka dari sutra. Setelah semua kenikmatan itu, ya kan? Semua kenikmatan itu mereka berkata wa qalu. Nah, itu. Mereka berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba 'annal hazan. Nah, tadi kata hazan tadi yang telah menghilangkan dari kami al-hazan. Kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami ghafur, Maha Pengampun. Kenapa Pak? Orang masuk surga itu semua tahu Pak, dulu nih kita dosanya banyak. Tapi nyampe juga di sini kan. Makanya nggak ada kata kecuali alhamdulillah Allah memang ghafur. Allah Maha Pengampun. Kalau nggak diampuni nggak nyampe sini kita. Ya kan? Allah syakur. Tahu syakur? Syakur itu yang pandai berterima mengucapkan kata syukron. Syukron kata syakur. Syakur itu mubalaghahnya. Jadi syakur itu yang paling pandai berterima kasih. Bayangkan Allah menyebut dirinya sebagai pada Allah yang syakur, yang Allah itu paling pandai berterima kasih. Kita ini nggak usah dikasih surga pun sebenarnya sudah layak untuk melakukan amal karena terlalu banyak nikmat Allah berikan di dunia. Tapi begitu pun Allah masih balas atas semua usaha kebaikan manusia. Karena Allah menyebutnya syakur. Kalau dibandingkan dengan amal manusia nggak pantas orang dapat surganya. Karenanya Allah syakur. Karena satu amal manusia yang tidak seberapa, itu bisa dibalas Allah berlipat-lipat dengan kebaikan hingga mendapatkan jannahnya. Nah, kebayang keadaan ayat itu ya? Doa itu kebayang. Artinya, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan itu, mereka sudah menikmati surga itu. Duduk di surga, lagi sedih apa lagi nikmat Pak? Lagi nikmat, semua Masya Allah nikmatnya. Gitu, seperti tadi dilengkapi tadi Ustaz Herfi cerita tentang surat Muhammad tadi. Minumannya yang demikian luar biasa segala macam. Artinya, apa yang dibicarakan oleh para penghuni surga itu hanya tinggal kenangan kesedihan yang tidak menyisakan sedih. Paham? Saya ulangi. Jadi yang dibicarakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan hazan. Mereka tidak menggunakan kata huzn. Karena kalau kata huzn itu Pak, itu sedihnya itu luar biasa. Di hati ini masih terasa beratnya luar biasa. Luar biasa beratnya. Makanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam dalam kisah Yusuf, ya kan? Itu menggunakan huzn di sana. Huzn, karena sedihnya luar biasa, sampai sedihnya Yakub membuat Yakub buta. Itu bahayanya sedih itu Pak. Ya, ternyata sedih itu bisa membuat orang buta betulan. Karena ternyata hari ini penelitian kan juga sama ya, diteliti ternyata ada hubungan erat antara orang sedih luar biasa dengan pengaruh pada mata penglihatannya. Saya pernah baca penelitiannya Profesor Dr. Abdul Basit dari Mesir. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau huzn memang sedihnya luar biasa Pak. Kan Nabi Yakub belum hilang. Kita sudah bercerita Nabi Yusuf ya. Sudah berapa tahun Nabi Yakub tetap berharap Yusuf ini masih hidup, masih ada kan ya. Saya sudah berbicara, arti sedihnya itu enggak hilang-hilang.
Buat ahli surga, sekarang kenikmatan yang ada hari ini, wah itu mah sudah nggak mungkin teringat lagi itu, sudah nggak ada sisanya. Tapi mereka berucap segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan ini. Karenanya menggunakan hazan bil fathah, dengan fathah, bukan huzn. Huzn dengan dhammah. Dhammah dan sukun. Yang kalau kan huzn yang sedih sekali tadi itu pakai dhammah dan sukun. Kalau ini fathah dan fathah. Hazan, betul? Bapak Ibu tahu arti kata dhammah? Dhammah itu apa? Oh, tiap hari kita tahu kata dhammah, apa arti dhammah itu? Sukun apa sukun? Bisa digoreng kalau sukun. Dhammah apa artinya? Dhammah ya dhum itu artinya jadi sesuatu yang dirangkul gitu, Pak. Ya. Dhum itu dirangkul, dipeluk, itu namanya dhum. Dhum itu artinya itu dirangkul, dipeluk, jadi dikelilingi begitu. Jadi sedih itu, yang sedih sekali itu menggunakan dhammah. Jadi sedihnya itu sampai wah dia dikurung oleh kesedihan. Yang kedua, huzn dengan zainnya itu sukun. Tahu sukun artinya? Tahu sakinah artinya? Oh, sama akar katanya dengan sakinah. Apa sakinah artinya? Oh, jadi salah kan? Jadi salah. Sakinah tenang memang. Maksud tadi sukun, mau kok sedih jadi tenang? Karena kata sukun itu, sukun, sakan, sakinah, maskan itu sama akar katanya. Yaitu kata sin, kaf, nun yang artinya adalah kata sakan itu sesuatu yang menetap di tempat itu. Gak pindah-pindah itu. Menetap di tempat itu, berhenti. Makanya huruf kalau disukun berhenti, gak bunyi. Itu maksudnya. Kenapa ketenangan disebut sakinah? Orangnya anteng di situ, Pak. Bapak Ibu tahu orang gelisah? Kagak bisa duduk begini, Pak. Bolak-balik, mondar mandir. Ngapain sih Mas sedih? Ini gelisah, Bang. Orang tahu gelisah, Pak. Kenapa? Mondar mandir. Enggak bisa anteng. Namanya sakinah tuh anteng. Makanya litas kunu ilaiha itu, laki-laki tuh anteng sama istrinya. Itu sakinah namanya. Ini baru ngomongin sukun ini, Pak ya. Sukun. Jadi, kesedihan itu menggunakan huzn itu luar biasa karena dia dikerubuti oleh kesedihan itu, dikelilingi oleh kesedihan, dan kesedihan itu tetap di situ dan tidak pergi. Berbeda dengan hazan. Hazan itu fathah. Tahu fathah? Apa fathah artinya? Ha di fathah, ha. Zai fathah za, haza. Hazan. Apa fathah artinya? Terbuka. Fathah, terbuka. Kata fathah itu, fathah terbuka. Tahu? Udah kebuka Pak semua? Sudah ada solusinya, pintunya sudah dibuka, kepergian sudah pergi. Alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan. Itulah kenapa orang-orang ahli surga menggunakan kata al-hazan bukan al-huzn. Karena ini adalah tentang kenangan kesedihan dulu di dunia yang sudah tidak meninggalkan rasa sedih. Suka antum ngomong ya? Antum sekarang sudah enak terus ngomong iya dulu saya zaman susah. Tapi senyum-senyum ngomongnya padahal ngomongin susah. Kenapa? Karena sudah tinggal kenangan. Paham ya? Baik, ini mumpung lewat tadi. Bukan itu pembahasan kita. Fahadha yadullu ala annahum kana yusibuhum fid dunyal hazan kama yusibuhum sairul masaib allati tajri alaihim bighairi ikhtiyarihim. Ini menunjukkan tadi pembahasan ahli surga itu, kalimatnya ahli surga itu menunjukkan bahwa mereka dulu di dunia ditimpa kesedihan. Iya, manusia semua, bahkan ahli surga pun dulu di dunia sedih. Makanya diungkapkan oleh mereka. Ya, mereka pun dulu di dunia ditimpa kesedihan sebagaimana mereka ditimpa berbagai musibah yang mereka alami, dan itu di luar kemampuan memilih mereka. Dan mereka kalau boleh milih nggak mau dapat musibah kan? Tapi ini kan di luar kendali manusia. Sedih juga bisa di luar kendali manusia. Wa amma qauluhu ta'ala. Ini kalimat Ibnu Qayyim masih. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun.
orang ini berbicara tentang, ini surat At-Taubah ayat 92 yang tadi disampaikan Ustaz Herfi tentang At-Taubah juga, tentang perang Tabuk itu. Perang Tabuk itu karena kemarin kita bahas tempatnya jauh, begitu jauh, maka tidak mungkin orang jalan kaki karena jauhnya, karenanya mereka tetap harus naik kendaraan walaupun gantian. Nah, satu unta itu sudah penuh gantian, jalan sekian mil, gantian naik saudara, terus itu satu unta bisa buat gantian, Pak. Ya, nah, karena itulah ketika sudah full seat, ya, sudah semua full ini ya, ada beberapa orang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ingin ikut jihad, tapi ternyata mereka ditolak karena sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Mereka pulang, Pak. Pulang nangis sambil sedih. Nangis sambil sedih. Karena tidak bisa berbuat kebaikan. Orang soleh itu gitu, Pak. Kalau tidak bisa berbuat kebaikan dia sedih. Ya. Bukannya orang malah senang, alhamdulillah gak jadi, Pak. Dia sedih karena tidak bisa berbuat kebaikan saat semua orang lain bisa berbuat kebaikan. Kenapa Ibnu Qayyim angkat ayat ini? Sedih karena mereka tidak bisa, apa yang bisa saya infakkan fisabilillah? Saya nggak bisa ikut nih jihad. Kenapa diungkap oleh Ibnu Qayyim di sini? Bukankah ayat ini isinya pujian? Sedihnya itu sedih yang baik, bukan? Loh, kenapa Ibnu Qayyim mengatakan di depan bahwa semua sedih dalam Quran dilarang atau ditiadakan? Nah, ini yang mau dibahas. Beliau mengatakan, falam yumdahu ala nafsil huzn. Mereka, orang-orang yang sedih, yang pergi dan nangis sedih itu bukan dipuji karena sedihnya. Jadi bukan sedihnya. Jadi pembahasannya tetap bukan sedihnya. Tetapi wa innama mudihu ala madalla alaihil hazan min quwwati imanihim. Tetapi yang dipuji adalah pendorong kesedihannya, yaitu kuatnya iman mereka. Karena iman yang kuat sekali itulah ketika tidak bisa berbuat amal baik membuat mereka jadi sedih. Yang dipuji kuat imannya, jadi yang dibalik sedihnya bukan sedihnya. Ya, bukan sedihnya. Jadi tetap bahwa ayat ini pun tidak menyatakan bahwa sedih itu mulia. Haitsu takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'ajzihim 'anin nafaqah, karena mereka tidak bisa ikut Nabi SAW karena mereka tidak punya nafkah untuk sampai ke Tabuk. Fafihi ta'rid bil munafiqin alladzina lam yahzanu ala takhallufihim. Ini juga merupakan teguran tidak langsung kepada orang-orang munafik yang tidak sedih ketika tidak ikut. Memang mereka pengennya nggak ikut, ya, bukan sedih malahan, karena memang pengen tidak ikut. Bal ghabatu nufusahum bih. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Adapun hadis Nabi, dalam hadis Nabi yang sahih, ma yusibul mu'min min ham wala nasab wala hazan illa kaffarallahu bihi min khotoyah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa ham, dari ham sudah, kemudian nasab itu kelelahan, hazan kesedihan, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fahadha yadullu ala annahu musibah minallah yusibu bil abd. Ini menunjukkan walaupun kelihatannya baik, jadi Pak sedih dapat pahala, berarti sedih baik, Pak? Bukan. Karenanya Nabi mengatakan ma asoba, tidaklah mendapatkan musibah. Artinya sedih itu musibah. Karena sedih itu musibah, maka Allah memberikan pahala, memberikan ampunan kepada orang muslim yang mendapatkan musibah kesedihan. Ya. Ibnu Qayyim bicara panjang lebar cuma untuk menyampaikan, menguatkan pendapatnya beliau. Itu kebiasaan para ulama, Pak. Semua ayat digali, semua hadis dikeluarkan itu, ya, dikeluarkan untuk menyatakan bahwa pendapat ini benar. Begitu, makanya para ulama itu terbiasa kalau bicara pakai hujjah. Kalau bicara pakai dalil atau pakai data. Ya, jadi bukan kebiasaan orang beriman, orang bicara asal ngomong terus ditanya, "Anda memang benar nih?" "Enggak tahu, Pak, saya dapatnya begitu." Itu bukan manhaj orang beriman. Manhaj orang beriman itu kalau bicara pakai dalil atau pakai data. Begitu seterusnya. Kemudian terakhir kalimat Ibnu Qayyim, wa amma qauluhu, saya potong karena panjang, wa amma qauluhu ta'ala an nabihi Israil. Adapun firman Allah tentang nabinya Israil. Tapi Israil
Nabi Yakub. Yang tadi sudah kita bahas. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya sampai memutih, tidak bisa melihat, buta, dikarenakan huzn, karena kesedihan yang bertumbuk-tumbuk. Fahuwa ikhbarun an halihi bimusabihi bifaqdi waladihi wa habibihi wa annahu btalahu bidzalika kama btalahu bitafriq bainahu wa bainah. Jadi ini pun tidak mengatakan bahwa sedih itu mulia. Ini kan sedihnya Nabi Yakub mulia, bukan. Tetap bahwa Allah ingin menggambarkan bahwa ini adalah keadaan ketika Yakub mendapatkan musibah karena kehilangan anak yang dicintainya dan berpisah darinya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu mukadimahnya. Jadi Ibnu Qayyim memberikan mukadimah sangat bagus buat kita tentang tema kesedihan. Ini kan mukadimah sedih, bahwa kalau sedih artinya harus dihibur. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW. Saya sudah katakan tadi, secara umum Quran adalah hiburan nabinya. Kemudian ini saya sebutkan hanya beberapa ayat. Nanti ada ayat-ayat yang memang secara khusus disebutkan. Saya langsung sebutkan yang memang langsung pada pokok pembahasan tentang hal itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ini, berfirman khusus kepada nabinya dengan kata, Muhammad, kamu jangan sedih. Domirnya satu orang anta, kamu satu orang Muhammad, kamu Muhammad jangan sedih. Ya, saya ambilkan lima surat kalimat la yahzunka, ya, atau itu jangan sedih, jangan kamu dibuat sedih. Dibuat sedih oleh apa nanti kita akan lihat. Karena kalau yang tadi ada ayat pokoknya wala tahzan, jangan kau sedih. Tapi itu kan sebenarnya malah kalimat Rasul pada Abu Bakar. Ya. Ini kalimat ini adalah firman Allah untuk Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk supaya tidak sedih oleh sesuatu. La yahzunka. Ada lima ayat. Yang pertama adalah surat Ali Imran. Ali Imran 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Walahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu Muhammad dibuat sedih oleh orang-orang yang bersegera menuju kekafiran. Jadi memang ada orang yang bersegera menuju kebaikan, ada yang bersegera menuju kekafiran. Cepat, namanya segera itu kan cepat, cepat sekali. Ya, kalau dihadirkan kekafiran cepat sekali nerimanya. Sebagaimana ada orang-orang yang baik yang kalau disuguhi kebaikan dia cepat sekali ngambilnya. Dia tidak mau menunda. Bahkan mungkin dia tidak mau didahului oleh orang lain di kebaikan-kebaikan. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka itu tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah ingin mereka tidak mendapatkan jatahnya di akhirat nanti, mereka berhak mendapatkan azab yang besar. Surat Ali Imran 176 ini berhubungan erat nanti dengan pembahasan 166, itu terus berhubungan itu pembahasannya, ya kan? Pembahasannya nanti tentang wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa yang menimpa kalian ketika kalian bertemunya dengan musuh, itu peristiwa yang diabadikan tentang perang Uhud. Perang Uhud di mana muslimin mendapat musibah. Karenanya Quran mengatakan wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa yang menimpa, musibah yang menimpa kalian. Begitu perang Uhud, muslimin pertama kena musibah karena muslimin sempat kocar-kacir, kalah di perang itu. Kemudian yang kedua, musibah muslimin yang berikutnya adalah bukan cuma kalah, ada omongan, ada kalimat-kalimat yang menyakitkan dari orang-orang munafik. Kan orang munafik sudah bilang kan, kemarin kita udah bahas ya, tuh kan saya udah bilang apa, ya kan? Jadi mereka ini ikut enggak, komentar iya, itu Pak. Kan mereka enggak ikut. Nabi itu berangkat berapa orang ke Uhud? Berapa pasukan, berapa jumlahnya?
1000 itu nggak nyampe semua ke Uhud, Pak. 1000 itu 300 pulang. Di tengah jalan pulang. Padahal itu perjalanan cuma berapa kilo? Itu paling 5 kilo itu kan jalan. Dari Masjid Nabawi ke pulang. Padahal nggak jauh ya, nggak jauh rontok 300. Memang begitu. Jihad itu memang tidak jauh, cuma 5 kilo itu. Rontok 300, pulang orang-orang munafik itu. Oh kalau alasannya mah hebat-hebat mereka. Alasannya luar biasa waktu nggak ikut. Wah, ada yang alasannya gini. Ini sih kalau kami yakin nggak terjadi perang ini. Kalau perang kita ahlinya, tapi kalau nggak perang malas lah kita ikut. Padahal takut padahal, Pak. Memang gayanya luar biasa kalau orangnya. Antum buka Sirah Nabawiyah mereka tuh gitu ngomongnya. Ini dugaan kami nggak ada perang. Paling ketemu apa sudah. Kita nggak minat lah kalau perang jihad kita baru, ya kan? Kita ini kan mujahid kan. Mereka pulang gitu. Begitu muslimin terkena musibah, tuh orang munafik bicaranya kan jelek sekali. Ya, mereka membicarakan jelek sekali, buruk bicara mereka. Nah, siapa yang tidak sedih, Pak? Nabi sudah kena musibah, Nabi sendiri terluka, ya kan? Nabi terluka sampai masuk besi di di wajah beliau, kaki beliau terluka segala macam itu, dan syahid banyak sekali orang yang syahid. Nabi sedih sekali, di antara yang syahid adalah paman beliau Hamzah. Jadi kesedihan Nabi bertumpuk-tumpuk di Uhud. Karenanya Aisyah radhiyallahu anha mencoba bertanya, karena Aisyah tahu persis bahwa Uhud membuat Nabi sangat sedih. Karenanya pertanyaan Aisyah adalah, ya Rasulullah, adakah yang lebih sedih dari Uhud? Ini pertanyaan Aisyah kan? Dan Nabi menjawab ternyata Taif. Nah, Taif itu ternyata Masya Allah, Taif itu antum harus pelajari karena itu puncak kesedihan Nabi SAW. Antum harus pelajari itu sedihnya Nabi SAW ya. Tapi Uhud itu sedih sekali Nabi. Karenanya Aisyah mencoba bertanya, apa ada yang lebih dari Uhud? Karena Uhud itu sudah Nabi terlihat sekali sedihnya. Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang begitu bercepat menuju kekafirannya, orang-orang munafik. Munafik itu kan susahnya di dalam tubuh muslimin. Sayangnya yang tema tahun ini nggak ada munafik ya. Nanti tema munafik secara khusus. Jadi akhirnya Nabi sedih. Makanya Al-Quran mengatakan tentang Uhud itu, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Muhammad, kamu jangan dibuat sedih oleh mereka. Oleh orang-orang yang cepat banget kafirnya itu, jangan usah sedih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan yahzunka. Yahzunka, jadi kamu Muhammad jangan dibuat sedih oleh, gitu ya. Jadi kalau kita bilang kalau dalam bahasa Indonesia itu subjeknya bukan Nabi. Quran tidak begini bunyinya. Muhammad, kamu jangan sedih. Bukan begitu bahasanya. Tapi kamu jangan dibuat sedih oleh mereka. Jadi mereka ini yang buat sedih kamu. Jangan terjadi. Bukan kalimat Quran bukan menggunakan kata kamu jangan sedih terhadap mereka. Loh, memang apa bedanya? Itu beda, Pak. Dalam bahasa Arab itu beda sekali. Kalau di sini yang dipilihkan oleh Quran adalah bahwa memang penyebab kesedihan Nabi itu mereka. Dia tidak ada dalam diri Nabi aslinya, Pak. Memang bukan Nabi bukan orang yang sedih. Nabi itu orang yang bahagia. Tetapi peristiwa yang ada, Uhud, kalimat orang-orang munafik, orang-orang kafir itu membuat Nabi sedih. Maka Nabi Allah ingatkan, Muhammad, mereka itu dengan semua ulahnya jangan membuatmu sedih. Itu maknanya adalah kan kalau ada, ini saya berikan ilustrasi supaya mudah memahami ya, Pak. Ini ada apa nih, kita punya teman, tetangga, saudara atau apa gitu ya. Pokoknya bikin ulah, Pak. Dia SMS antum nih, SMS-nya gak karu-karuan. Begitu dia ngomong ke orang lain jelek, orang lain itu ngomong sampai ke Anda juga. Oh, kamu dijelek-jelekin sama dia? Begitu. Orangnya sama pelakunya. Nanti kapan lagi begitu lagi? Kapan lagi dia bikin ulah, betul? Begitu dia naik status di Facebook sama juga, Pak. Itu ngomongnya nyindir, Anda yang disindir itu kan? Anda buka, ini orang ngomongin saya. Itu
itu bisa membuat Anda sedih, bisa juga tidak membuat Anda sedih. Betul nggak? Kapan membuat Anda tidak sedih? Bagaimana caranya supaya semua itu buat Anda nggak sedih? Gimana caranya? Betul Pak, tidak usah dipikirin. Tidak usah dipikirkan. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini Muhammad, mereka memang berulah, yang ngomong, yang berulah, yang aneh-aneh itu. Gak usah dipikirin. Tak usah dipedulikan. Karena kalau kamu perhatikan, kamu cermati, kamu pedulikan, kamu urai kata per kata, waduh menyakitkan. Diurai nih kata per kata, kayak kita sekarang mengurai ayat itu kan. Wah diurai, wah kata ini sangat menyakitkan. Itu akan menjadi kesedihan pangkat 500 itu Pak. Sedihnya luar biasa. Kan diurai gitu. Itu Pak. Sekarang paham kita? Kalau kita ini lelah dengan omongan orang, omongan tetangga, omongan teman, saudara kita, apa, kuping nih Cah, hati ini ada batasnya Pak. Bagus gendang telinga antum gak jebol gara-gara itu. Hati ini bisa jebol Pak, tak kuat kita. Apa yang terbaik? Makanya perintah Nabi Muhammad, perintah ini ulama tafsir mengatakan perintah ini kepada Nabi Muhammad, kamu jangan, itu kan larangan ya. Itu maknanya adalah bagaimana caranya? Nabi Muhammad harus memikirkan caranya. Caranya berarti adalah jangan pedulikan kalimat mereka, jangan pedulikan ulah mereka. Biar nggak sedih Pak. Wah sedih Pak. Ya Allah sedih banget ya orang-orang kayak begini kalimatnya aja. Nggak usah pikirkan. Karena begitu kamu sedih berhenti. Nah mereka senang, wah berhenti ya kan, tepuk tangan mereka, berhenti itu dia. Senang, itu yang mereka harapkan. Kamu terus bergerak. Antum tahu ayat yang mengatakan kul mutu bi ghaidhikum. Lihat ayat sampai mengatakan itu. Muhammad katakan saja, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Mati sana sekalian kalian. Kamu marah kan? Kalau orang kita nih Pak, kalau kita berbuat baik, orang marah karena perbuatan baik. Karena bisa SAW berbuat baik, orang kafir marah, orang munafik marah. Jangan berhenti, karena kalau antum sedih, antum pasti berhenti, mereka senang. Yang ada lanjutkan kebaikan, lanjutkan kebaikan, lanjutkan. Mereka akan mati karena sedihnya. Mereka mati karena sedih Pak. Orang saking sedihnya bisa mati. Kata Allah yang merintahkan, katakan Muhammad, matilah kalian karena sedih kalian. Gitu. Terus berbuat ya Pak. Jadi jangan larut oleh kesedihan itu. Sampai Allah tuh ngajarinya ke nabinya sampai seperti itu. Dan makanya di ayat itu kan Allah hibur nabinya. Innahum la yadurrullaha syai'a. Muhammad, mereka itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Loh, apa urusannya? Kan ini urusannya tadi harusnya bunyi ayatnya itu mereka tidak akan membahayakanmu Muhammad. Kenapa malah sekarang Allah yang dibawa? Kan ini urusan sedihnya Nabi. Kenapa malah Allah mengatakan sesungguhnya mereka tidak bisa membahayakan Allah sama sekali? Ini sebagai bukti Pak, bahwa asal kamu Muhammad SAW, asal kau wahai Nabi, tetap berpegangnya pada Allah, sumber utamanya Allah. Allah tidak akan bisa mereka sentuh, maka kau pun tidak bisa mereka sentuh. Gak akan. Karena kalau mereka berhenti, tidak mungkin mereka bisa mencelakai, membahayakan Allah, maka mereka pun akan berhenti untuk membahayakan dan mencelakai dirimu. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Mengait pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah katakan yuridullahu alla yaj'al lahum hadzan fil akhirah wa lahum adzabun adzim. Itu mereka sih orang-orang yang di akhirat enggak dapat apa-apa, buat mereka adab yang pedih gitu, adab yang besar. Itu hiburan buat Nabi yang udah enggak apa-apa mohon. Ini kan di dunia, nanti di akhirat mereka enggak ada apa-apanya. Nabi harus dihibur Pak, supaya Nabi terus berjalan. Itu ya pertama ya, kata la yahzunka. Kita lihat lagi kata la yahzunka yang lain. Surah Al-Maidah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu yuharrifuna al-kalima amma min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadha fakhudhu lam tu'tau fahdharu, dan seterusnya ayatnya panjang. Ila akhir ayat. Wahai Rasul. Ini sekarang dipanggil khusus Rasul. Wahai Rasul, janganlah kamu dibuat sedih. Oleh siapa? Ini oleh
mereka-mereka yang sangat cepat kafirnya, di mana mereka berkata, kami ini beriman Muhammad, tapi itu cuma dengan mulut mereka. Bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka tidak pernah beriman. Berarti orang munafik. Orang munafik. Wa minal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam yatu. Ini mereka ini memang pembuat dusta. Ada yang buat dosa, buat dusta, bohong, kemudian mereka juga mendengar dusta itu. Mereka mau percaya dengan dusta itu. Jadi memang kalau di Yahudi itu, Pak, dusta itu dibuat dan dipercayai. Jadi ada sekelompok yang membuat dusta itu, disampaikan terus-menerus, nanti mereka akan percaya sendiri. Dan itu yang sedang ditularkan ke muslimin, ya kan? Makanya ada kaidah bahwa pokoknya dusta itu diulang-ulang aja. Bohong itu diulang-ulang, orang lama percaya. Nah, di sini sebenarnya ayat ini disebutkan para ulama ada sababun nuzulnya. Di mana sababun nuzulnya ada peristiwa dari Yahudi Khaybar dan Yahudi Fadak. Mereka mengadu ke Madinah untuk bertanya hukumnya orang yang berzina. Jadi orang Yahudi dari Fadak atau dari Khaybar bertanya ke Yahudi Madinah tentang hukum. Hukum apa? Karena di antara mereka waktu itu ada laki perempuan yang berzina dan mereka sudah nikah kemudian berzina. Mereka nanya hukumnya apa? Ternyata Yahudi Madinah nanya ke Rasul. Kenapa mereka nanya ke Rasul? Kan bisa aja mereka punya rahib sendiri, mereka punya pendeta. Kenapa mereka nanya ke Muhammad SAW? Ada banyak analisa para ahli ilmu. Di antaranya adalah bahwa kaidah di dalam agama Yahudi, mereka harus taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu di luar agama mereka. Itu di kaidahnya. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian mengatakan karena memang mereka aslinya percaya dengan Muhammad itu, bahwa Muhammad itu Rasul SAW. Makanya mereka ingin tahu hukumnya apa. Ada lagi pendapat juga yang menarik, ini pendapatnya mengatakan bahwa Muhammad itu kan Rasul terakhir. Mereka percaya itu. Mereka ke Madinah kan karena nyari Rasul terakhir. Karena dia Rasul terakhir, dia sudah merangkum semua hukum di kitab suci sebelumnya. Dan kelebihan syariat Muhammad SAW adalah ringan. Siapa tahu, gitu ya, hukuman yang diberikan di syariat Muhammad ringan. Sehingga nanti mereka di hadapan Allah akan berkata, ini salah satu nabimu ya Allah yang bilang. Gitu ya. Nah, datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW begitu didatangi, Nabi Muhammad mengatakan, memangnya di Taurat kalian apa hukumnya? Dibalikin lagi sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa di dalam Taurat pun hukumnya rajam. Mereka bilang ya akhirnya mereka buka Tauratnya. Taurat itu mereka gulung dulu gitu. Mereka gelar gitu. Taurat mereka. Nah, seperti yang kita tahu kisahnya, akhirnya dibacakan Tauratnya, bahkan ada yang menutupi sebagian tulisannya. Ya, ini Yahudi kerjaannya, makanya disebut yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhi'i. Mereka ubah-ubah Taurat itu malah dengan sengaja ditutup begitu tuh. Dan kemudian ternyata yang ditutup oleh tangan mereka itulah yang bunyinya adalah hukuman rajam. Hukumannya rajam. Tapi ternyata mereka ya cuma nanya aja, Pak. Wah, ternyata berat juga hukumannya. Itu kerjaan Yahudi ya, jangan ditiru, Pak. Yang tadi saya sering bilang, muter cuma nyari hukum yang ringan. Ya. Ternyata berat juga hukumannya. Akhirnya mereka tetap aja menjalankan keinginan mereka sendiri ya. Bukannya mereka rajam, cuma mereka cambuk, kemudian mereka dicoret-coret mukanya, ditemin di arah kampung gitu. Ya, itulah. Dan itu apa yang mereka lakukan ini, nanya ke Nabi apa segala macam itu ya. Itu kan juga membuat Nabi sedih, Pak. Allah nih orang ya kan.
Datang nanya jauh-jauh apa, malah datang beberapa orang, ya. Mana itu orang-orang munafik itu selalu nunggu, Pak. Kenapa di sini ada orang munafik masuk juga? Ya, orang munafik masuk di sana, di mana ada orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut mereka, tapi hati mereka nggak beriman. Kenapa orang munafik ada di sini? Kan bahasa Yahudi bahasanya. Para ulama mengatakan kan orang munafik nungguin, Pak. Kita tunggu. Karena Nabi Muhammad sempat mengatakan bahwa coba di Taurat kalian apa? Di Taurat kalian apa? Karena di Taurat itu rajam. Orang-orang munafik berharap Muhammad salah. Berharap salah. Ya kan? Ternyata di Taurat tidak ada rajam. Nah, kalau salah, orang munafik itu senang sekali kan. Wah, ini kesempatan untuk menghabisi, menyerang Nabi SAW. Nabi tahu semua itu, jadi orang munafik yang selalu menunggu kesalahan Nabi. Orang-orang Yahudi yang cuma main-main dengan hukum Allah. Maka Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhar rasul la yahzunk. Wahai Rasul, jangan kamu dibuat sedih oleh mereka. Ini, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa disimpulkan beberapa, nanti 3 ayat lagi yang pendek-pendek bisa kita lihat. Bahwa nanti akan kita simpulkan ternyata perkataan itu memiliki peran besar dalam bab itu. Ayat yang ketiga, surat Yunus ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Huwas samiul alim. Wala yahzunka qauluhum, Muhammad, jangan sampai perkataan mereka membuat kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah semuanya. Huwas samiul alim. Dialah Allah yang sami' alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini juga berbicara tentang masalah lagi-lagi, Pak, bahwa perkataan orang-orang kafir itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Kalau perkataan orang musyrik, orang kafir banyak membuat Nabi sedih, memang mereka kerjaannya begitu. Itu Nabi sedihnya luar biasa. Maka kata Allah, tidak boleh Muhammad sedih. Allah berikan penguatnya. Innal izzata lillahi jami'a. Jadi waktu Nabi diganggu oleh orang-orang musyrik Mekah, begitu diganggu segala macam, Nabi sedih kan dengan kalimat-kalimat mereka. Kalimat-kalimatnya, dan nanti kalau mari saya lompatkan satu ayat itu di surat Al-An'am 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sungguh rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, mereka didustakan juga, tapi mereka sabar. Semua rasul sebelummu Muhammad, mereka sabar terhadap pendustaan dan terhadap gangguan sampai datang pertolongan kami. Ya, ini sebenarnya termasuk ayat hiburan, tapi saya majukan tadi. Jadi kita melihat, lihat. Allah menyebutkan kalimat di sana, alama kudzibu wa udhu. Didustakan dan disakiti. Kalau didustakan dengan lisan, disakiti dengan fisik. Al-kadzib dengan lisan, al-idza dengan fisik. Maka seakan Allah SWT ingin mengatakan kepada nabinya, Muhammad, Nabi Rasul sebelum kalian itu dulu, mereka bukan cuma didustakan. Mereka bukan cuma dianggap penyihir, dianggap orang gila, dianggap dukun, bukan cuma itu. Bahkan sampai mereka disakiti fisiknya. Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang Mekah itu mau menyakiti fisik Nabi, mikir. Kita tahu kan sebabnya kan? Ya, karena Nabi SAW berasal dari keluarga yang sangat kuat, terhormat, terpandang, yaitu keluarga Bani Hashim. Gak ada yang berani, Pak, mikir mereka. Gak ada yang berani itu. Jadi Allah ingin katakan, ini yang saya katakan tadi, Pak. Jadi apa yang kau alami itu Muhammad gak seberapa dibandingkan dengan Rasulullah sebelummu. Ya, yang bab ini untuk menghibur ya, Pak, untuk menghibur Nabi SAW. Dulu mereka sampai fisik loh, tapi mereka sabar, fasabaru. Mereka semua sabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan jadi kan gini, sekarang ada dua ya. Di
disakiti secara fisik, ya kan? Disakiti secara fisik. Yang kedua adalah didustakan. Nabi SAW itu didustakan. Secara fisik orang-orang Quraisy, walaupun ada saja yang ya apa tuh, Nabi lagi sujud dikasih kotoran segala macam, ya kan? Disebar di pasir apa segala macam. Sebatas itu. Sebatas itu. Bukankah Nabi sebelumnya, ya kan? Nabi sebelumnya, lihat bagaimana Nabi-Nabi sebelumnya. Itu sampai seperti perlakukan dengan cara fisik yang sangat kasar oleh masyarakatnya. Jadi sudah Allah hibur. Sudah Muhammad, kalau Nabi sebelumnya disakiti fisik, didustakan, kamu cuma didustakan kan? Sudah begitu diringankan lagi oleh ayat yang lain. Coba Pak. Jadi kan sudah ringan itu. 2, kamu cuma 1. Mereka aja sabar, masa kamu gak sabar? Ya. Sudah tinggal 1, berarti tinggal didustakan kan oleh masyarakat Quraisy. Diringankan lagi oleh Allah. Fa innahum la yukadzibunak. Muhammad, aslinya itu mereka tidak mendustakan dirimu, loh kan ya? Nah, mereka mendustakan kok. Kenapa Quran bilang tidak mendustakan? Ya, mereka tidak mendustakan dirimu. Al-An'am 33. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah mereka ingkar. Jadi kalau mereka melawan dirimu Muhammad, itu bukan dirimu. Jadi didetailkan lagi gitu Pak. Jadi permasalahan itu didetailkan sampai dicari bahagianya. Paham ya? Kan ada nih kadang nih, ada nih. Orang sedihnya sebenarnya Pak, sedihnya itu sebenarnya cuma di pagi hari. Sebentar, cuma sejam sedihnya. Tapi keseluruhan harinya buruk Pak. Betul? Gara-gara sedih itu. Atau dia sedih karena satu masalah sebenarnya, tapi seluruh hidupnya keruh gara-gara satu masalah. Ternyata ayat-ayat ini ingin memilah lebih detail sampai dicari. Tuh kan ada yang enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa sebenarnya kamu itu. Dipilah Pak, dipilah sampai ketemu yang ada cahayanya. Di sini memang iya, di sini iya begitu umpamanya. Oh, ini kan enggak nih, itu kan enggak. Hidup enggak, ini tidak. Terus sampai ketemu ringannya. Itu diringankan. Supaya tidak ada beban dengan kesedihan yang bertumpuk. Jadi saya ulangi, ketika Allah SWT mengatakan kalau Nabi Rasul dulu disakiti secara fisik, didustakan secara lisan, saya sabar, ternyata kan kamu Muhammad ya hanya didustakan secara lisan saja. Secara lisan saja. Mereka mau menyakiti fisikmu, mereka mikir berkali-kali karena kamu keluarga besar Bani Hashim. Yang kedua, ternyata sudah mendustakan pun Allah mengatakan sebenarnya mereka itu enggak mendustakan dirimu. Kalau kamu sebagai sosok Muhammad tetap sosok yang mereka anggap sebagai sosok yang jujur. Sosok yang baik. Bukti gampangnya ada Pak. Waktu Nabi hijrah meninggalkan Mekah, kan Nabi minta pada Ali kan. Ali itu tidak langsung hijrah ikut Nabi karena Ali punya tugas radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib punya tugasnya adalah selain tidur di tempat tidur Nabi, tugasnya adalah mengembalikan harta-harta Quraisy yang dititipkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi itu ternyata tempat yang paling aman, paling amanah untuk nyimpen uang. Dulu kan belum ada bank, Pak. Antum kan nyimpen sekarang di bank gitu ya, atau di tempat tabungan yang aman. Dulu mereka belum ada, sudah tempat menyimpan yang aman orang, tapi mereka akan memilih orang yang paling amanah. Mereka memang tidak percaya ajaran yang kau bawa Muhammad, tapi kalau tentang dirimu mereka masih kagum. Dan itu buktinya banyak. Bukankah Nabi waktu di awal juga naik ke Bukit Sofa kan? Naik ke Bukit Sofa kemudian teriak manggil semua keluarga besar Quraisy. Kan begitu? Dan jawab, Nabi SAW membuka kalimatnya, percaya nggak kalian kalau saya katakan di belakang ini ada binatang yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan, majarrobna laka kadziba. Kami Muhammad belum pernah sekalipun tahu kamu berbohong. Jadi mereka tidak pernah mendustakan dirimu Muhammad. Kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Tapi yang mereka tolak itu adalah ayat-ayat yang kau bawa itu. Jadi Allah tuh ingin menanggung, gak usah sedih itu yang mereka dustakan tuh aku bukan kamu, ya kan? Ayat-ayatku. Kalau kamu sih tetap baik-baik lah, kamu orang baik-baik gak salah ya. Meringankan beban, Pak. Lihat metode Qur'ani dalam meringankan beban sedih Nabi SAW. Baik.
Jadi wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Jangan sedih Muhammad karena izzah milik Allah semuanya. Mengapa muncul kata izzah di sini? Pembahasan selain ini tentu untuk menghibur ya. Allah menghibur nabinya. Sudah Muhammad gak usah sedih. Sedih, mereka memang orang-orang begitu mendustakan kamu segala macam itu. Tapi semua izzah, semua kemuliaan, semua yang tinggi dan luhur serta agung itu milik Allah. Karena kamu Rasulnya Allah, pasti kamu juga akan tinggi, agung, mulia, luhur dan seterusnya ya. Jadi gak usah sedih. Mengapa? Karena seakan ada dialog yang dibuang ya, seakan ada dialog ini seakan ada dialog ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir tafsir beliau. Beliau ungkapkan bahwa begitu Allah katakan Muhammad gak usah sedih sama orang musyrik, seakan Nabi berkata, ya Allah gimana saya gak sedih, mereka ini mendustakan saya, tidak mau terima ajaran ini. Ditambah mereka itu penguasa-penguasa Mekah. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang di posisi yang paling tinggi di kota ini. Jadi bagaimana saya tidak sedih? Mereka bisa berbuat apa saja, kapan saja terhadap saya. Betul ya? Namanya penguasa bisa berbuat apa saja, kapan saja Pak. Makanya Allah kasih jaminan. Makanya Allah katakan, innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu Muhammad punya Allah. Yang tinggi itu Allah. Mereka memang di Mekah berkuasa, tapi yang lebih tinggi dari semua adalah Allah SWT. Jadi menenangkan nabinya. Jadi memberikan jawaban sampai ungkapan hati nabinya. Namanya orang lagi gundah gitu kan, hatinya ngomong macam-macam gitu Pak. Itu semua udah ada jawabannya. Apa yang disedihkan Muhammad ya kan? Kamu berbicara tentang mereka yang berkuasa, Allah yang lebih berkuasa. Apalagi, ya kan? Oh ya ini ada jawabannya supaya meringankan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Surat Luqman ayat 23. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Siapa yang kafir maka jangan sampai kekafirannya membuatmu bersedih, sesungguhnya kepada kamilah tempat mereka kembali. Dan mereka akan bertanggungjawabkan semua amal mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada yang mereka sembunyikan. Ini juga sama tentang kekafiran. Jangan sampai kekafiran mereka membuat kamu Muhammad bersedih. Ya, dan ini diingatkan Allah. Makanya Allah sudah hibur, sudah nggak usah dipikirkan mereka. Ilaina marji'uhum, karena mereka semua nanti baliknya ke aku. Jadi Allah ingin nanggung gitu ya. Makanya mohon maaf, ini sesama manusia juga sama Pak. Apalagi kita yang lemah ya. Manusia yang lemah ini sama. Ada orang saudaranya sedih gitu Pak. Kemudian Anda datang sebagai penanggungnya. Udah gak usah mikirin, itu saya yang nanggung. Lihat, menjadi ringan bukan? Jadi ringan Pak. Jadi kesedihan itu jadi ringan. Yang ini tuh kan kamu bahagia, ternyata kamu masih punya nilai bahagia kok. Tuh lihat buktinya ini. Gitu? Yang ini saya yang nanggung. Bukan kamu kok yang salah. Semua gitu. Lihat, itu sesama manusia pun bahasanya sama. Ternyata menjadi pelajaran. Begitulah Allah berdialog dengan nabinya. Nah, Allah ingatkan yang kafir Muhammad tidak usah membuatmu menjadi bersedih karena mereka semua kembalinya pada kami. Itu Luqman. Kemudian buka surat Yasin ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun." Ucapan mereka jangan membuatmu sedih wahai Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka munculkan. Ayat ini oleh para ulama dikatakan bahwa pembahasan sebelumnya sudah meringankan Nabi. Karena di ayat yang 74. Wattakhadhu min dunillahi aliha. Mereka itu mengambil Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka musyrik. Setelahnya nanti kan ayat 76-nya Allah katakan, jadi Muhammad, kalau Allah saja mereka perlakukan dengan seburuk itu sampai mereka sejajarkan Allah dengan patung yang mereka buat sendiri, itu kan penghinaan pada Allah, Pak. Allah yang maha segalanya sekarang disejajarkan dengan Tuhan yang dari patung-patung itu. Allah saja mereka perlakukan buruk, maka kalau kamu dapat ucapan-ucapan yang buruk, lah itu biasa, Allah aja
aku saja Muhammad mendapatkan ucapan yang buruk, itu seakan Allah yang katakan, maka tidak usah sedih karena ucapan mereka. Fala yahzunka qauluhum, ucapan mereka tidak usah membuat kamu bersedih, dan sesungguhnya kami mengetahui apa yang mayusirrun wa mayu'linun, apa yang mereka sembunyikan. Lihat, ini sebagai penutup, Allah SWT juga mendahulukan kata yusirrun dibandingkan yu'linun. Ini pembahasan sendiri yang menarik sekali di Quran, karena sekali waktu, karena israr dan i'lan itu, sir dan i'lan itu di Quran yang semakna, nanti ada kalimat yang lain. Ada yang dirahasiakan, ada yang dimunculkan. Contoh ayat yang sering juga kita dengar ya di soal Baqarah akhir, ya, lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu. Ya, apapun yang kau munculkan atau kau rahasiakan di hatimu, ya'lamullah, Allah akan ketahui. Kalau di ayat yang Al-Baqarah itu didulukan yang kelihatan muncul, baru yang dirahasiakan. Kalau di ayat ini yang dirahasiakan dulu didulukan, baru yang dimunculkan. Nanti di ayat lain berbeda-beda. Ada yang didulukan, yang dirahasiakan, ada yang didulukan, yang dimunculkan. Dan itu semua punya makna luar biasa. Adapun di sini memang yang pas adalah yang harus dimunculkan lebih dulu adalah ma yusirrun, apa yang dirahasiakan. Mengapa? Karena kesedihan Nabi SAW itu kan begini, namanya orang sedih. Sedih, ya kan? Sedih atas perilaku. Namanya orang sedih itu suka menduga, Pak. Suka menduga dan mengatakan bahwa ini sebenarnya, ini yang sampai ke telinga saya. Jangan-jangan yang tidak sampai ke telinga saya lebih buruk dari ini semua. Makanya Allah kasih jaminan. Ya kan? Kalau yang sudah mereka munculkan sudah selesai, kamu udah dengar sendiri kan? Nah, kalau itu sudah Allah hibur. Sudah, nggak usah sedih. Allah lebih buruk diperlakukan oleh mereka, itu Allah saja diperlakukan. Tapi nggak usah khawatir juga tentang apa yang tidak kau dengar, karena Allah yang mengetahui semua yang mereka sembunyikan atau yang mereka munculkan. Makanya Allah munculkan kalimat pertama adalah yang disembunyikan, membuat Nabi jauh lebih nyaman lebih dulu, karena itu yang paling dikhawatirkan. Makanya Allah munculkan, sudah dijamin tenang. Kalau yang sudah Nabi dengar sudah aman, Nabi sudah dengar ya. Tapi yang belum Nabi dengar, jangan-jangan lebih buruk lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Sekali lagi, Quran ini secara umum adalah hiburan untuk Nabi SAW dan menjadi sangat banyak. Memang ternyata ada banyak sekali firman Allah SWT yang memberikan ke Nabi-Nya hiburan dengan berbagai macam cara. Dan kalau antum perhatikan tadi dari 5 ayat yang tadi kita bahas itu, ternyata yang membuat Nabi SAW sedih di 5 ayat itu ya, itu adalah tema kekafiran masyarakatnya. Ketika mereka tidak beriman, mereka kafir, itu Nabi sedihnya luar biasa. Itu sedihnya Nabi. Satu. Yang kedua, dari 5 itu ternyata ada 3 ayat yang 3-tiganya itu penyebab kesedihan Nabi adalah kalimat. Lisan. Ayat yang tadi, Yasin 76 itu, fala yahzunka qauluhum. Yunus 65, wala yahzunka qauluhum. Innal izzata lillahi jami'a. Kemudian yang satu lagi Al-Maidah 41 yang juga walaupun tidak langsung, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu. Orang-orang yang berkata. Yang buat kamu sedih kan orang-orang mereka, orang cepat kafirnya dan mereka berkata. Jadi dari 5 ayat yang kita bahas ini, yang dimana ada muncul kata yahzunka dalam Quran, itu ternyata dari 5 itu 3 adalah qaul. Ucapan, Pak. Jadi ya, makanya tolong dijaga lisannya. Karena lisan itu banyak menyakiti orang. Membuat saudara sedih. Kalau sedih berhenti semua kebaikan bahaya. Tolong dijaga lisannya. Saudara itu bukan disuruh berhenti, tapi suruh berlanjut kebaikannya. Ya, kalau nanti saudaranya berhenti berbuat kebaikannya gara-gara kesedihan yang kita munculkan, berapa banyak dosa yang kita terima nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadikan hiburan buat kita, karenanya Quran ini adalah hiburan buat Nabi SAW dan harusnya buat kita semuanya. Mohon maaf atas salah kurangnya, mohon maaf atas semua kesalahan dari penjelasan ini, karena ini hanya kesalahan dari saya kalau ada salahnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan berikutnya, dalam barokah-barokah berikutnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan Quran sebagai cahaya buat hati kita semuanya, cahaya buat rumah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan sekali lagi mudah-mudahan ada yang bisa kita lanjutkan kebaikan nanti di luar Ramadan. Mohon maaf atas salah kurangnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.